Calvin Verdong percaya Garuda punya mental juara buat tembus Piala Dunia. Ia bilang dukungan fans gila-gilaan bikin tim makin pede lawan siapapun. Ivar Jenner tampil garang usai absen di timnas, cetak gol buat Jong Utrecht. Performa ini bukti dia makin matang setelah pulih dari cedera. Football Premier nilai uji coba timnas belum kasih gambaran nyata kekuatan tim. Oktober nanti lawan Arab Saudi dan Irak bakal jadi ujian sesungguhnya. Timnas Indonesia harus siap hadapi trik kotor lawan Timur Tengah. Kuncinya tenang, jangan terpancing emosi kalau mau mimpi Piala Dunia tetap hidup. Coach Justin tegas bilang Sintayong gak bakal balik ke timnas. Selama Erick Thohir masih pimpin PSSI, proyek ini jalan terus dengan arah baru. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Nama Calvin Verdong lagi jadi sorotan bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Prancis. Dalam konferensi pers bersama klubnya Lille, pemain berusia 28 tahun itu ditanya soal pengalamannya membela timnas Indonesia. Jawabannya bikin merinding. Dia yakin Garuda punya peluang nyata untuk lolos ke Piala Dunia. Verdong bilang, sejak memutuskan untuk membela Indonesia, tujuannya jelas, bukan main-main. Dia ingin jadi bagian dari sejarah, membawa merah putih menembus panggung terbesar sepak bola dunia. Menurutnya, sepak bola di Indonesia berkembang pesat, dan semangat itu terasa langsung di setiap pertandingan. Yang paling bikin dia terkesan adalah fanatisme supporter. Verdong menggambarkan bagaimana stadion sudah penuh berjam-jam sebelum kick-off. Bahkan hotel tempat tim menginap kadang harus dijaga ketat, saking banyaknya fans yang ingin melihat langsung. Katanya, sepak bola di Indonesia penuh cinta dan loyalitas yang gak ada tandingannya. Tapi semua euforia itu tentu harus dibayar dengan kerja keras. Di depan mata, ada 2 laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Salah satunya melawan Arab Saudi di kandang mereka sendiri. Verdong tahu betul, itu tantangan berat. Tapi dia juga percaya, timnas Indonesia sekarang punya mentalitas yang kuat. Nggak ada lagi rasa minder. Mereka siap bertarung dan berangkat dengan target menang, bukan sekedar numpang lewat. Keyakinan ini jelas bukan omong kosong. Selama lebih dari setahun merasakan atmosfer sepak bola Indonesia, Verdong paham betul apa artinya membela Garuda. Baginya bukan hanya soal karir pribadi, tapi tentang mimpi besar jutaan orang yang selalu berdiri di belakang timnas. Dan sekarang, dengan semua semangat itu, dia optimis Indonesia bisa menulis sejarah untuk pertama kalinya melangkah ke Piala Dunia. Ivar Jenner baru saja bikin gebrakan di Liga Belanda. Setelah absen memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday September melawan Taiwan dan Lebanon, gelandang berusia 21 tahun itu malah tampil gila-gilaan bareng Jong Utrecht. Dalam laga melawan RKC Waalwijk, Jenner jadi bintang kemenangan 2-0 yang sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan timnya di kandang musim ini. Buat Jong Utrecht, hasil itu penting karena mereka bisa bertahan di papan tengah Eredivisie dengan 7 poin. Tapi buat Jenner, kemenangan ini punya arti lebih besar. Gol yang ia ciptakan jadi bukti nyata kalau performanya kembali menanjak setelah sempat terhambat cedera. Yang bikin tambah menarik, dia kini sudah tampil 3 laga beruntun, meski masih harus memulai dari bangku cadangan. Sebenarnya Jenner bukan sekadar pemain Jong Utrecht. Awalnya dia diproyeksikan untuk skuad utama FC Utrecht di musim 2025 sampai 2026. Sayangnya, cedera yang dialami pada Mei lalu bikin langkahnya sedikit tersendat. Klub akhirnya memilih menurunkannya ke tim Jong agar bisa pelan-pelan mengembalikan ritme permainan. Dan strategi itu terbukti manjur. Perlahan tapi pasti, Jenner mulai menunjukkan kualitas yang bikin dirinya dipanggil membela timnas Indonesia tahun lalu. Gol yang dicetak ke gawang Waalwijk bukan cuma soal angka di papan skor, tapi juga jadi tanda kalau rasa percaya dirinya sudah balik. Absennya Jenner di laga timnas bulan ini sempat bikin banyak pendukung Garuda kecewa. Tapi performa panasnya di Belanda memberi sinyal positif. Artinya, ketika waktunya tiba untuk kembali berseragam merah putih, Jenner bakal hadir dengan kondisi lebih siap, lebih tajam, dan mungkin lebih menentukan dari sebelumnya. Kalau Jenner terus konsisten di Belanda, bukan nggak mungkin kita akan melihatnya kembali jadi bagian penting di lini tengah Garuda dengan performa yang jauh lebih matang. Harapan besar tengah ditaruh di pundak Patrick Kluivert dan timnas Indonesia. Tapi, media Belanda Football Primer justru melihat perjalanan Garuda masih penuh tanda tanya. Dalam ulasan mereka,
persiapan skuad asuhan Kluivert dianggap belum maksimal. Laga uji coba bulan September memang berjalan lancar, tapi tidak benar-benar memberi gambaran kekuatan tim yang sebenarnya. Di mata media itu, pertandingan kemarin hanya jadi ajang eksperimen. Pemain diaspora yang banyak diandalkan Kluivert pun dinilai belum menunjukkan performa yang sesuai ekspektasi. Suasana terasa ringan, seolah timnas belum benar-benar masuk ke situasi yang menegangkan. Namun mereka mengingatkan, semua akan berubah total pada Oktober nanti. Bulan itu, Indonesia dijadwalkan menghadapi laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak di Jeddah. Dua lawan berat yang jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam format mini pool, Indonesia akan berebut salah satu tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026. Football Primer menekankan, di fase inilah kemampuan Kluivert dan anak asuhnya akan benar-benar diuji. Mereka juga mengakui, sejauh ini Garuda tampil cukup baik. Perjalanan panjang melewati putaran kualifikasi yang rumit sudah membuktikan bahwa Indonesia punya gaya juang tinggi. Namun, kisah indah itu sempat terhenti ketika Jepang dan Australia merebut tiket Piala Dunia lebih dulu di fase sebelumnya. Hal itu jadi catatan penting. Masih ada jurang kualitas yang harus dikejar. Oktober nanti akan jadi titik penentuan. Jika berhasil melewati Arab Saudi dan Irak, Indonesia bisa membuat sejarah baru. Tapi kalau gagal, semua usaha panjang ini hanya akan jadi pengalaman berharga. Timnas Indonesia sebentar lagi akan kembali turun di kualifikasi Piala Dunia. Dan satu hal yang paling ditekankan manajer tim, Sumarji, adalah soal mental. Dia bilang tujuan besar Garuda jelas, lolos ke putaran final. Bukan cuma main-main, bukan cuma sekadar numpang lewat. Semua pemain harus terus ingat itu. Jangan sampai hilang fokus di tengah jalan. Tapi masalahnya, jalan menuju mimpi itu nggak gampang. Apalagi di putaran keempat nanti. Lawan-lawan berat dari Timur Tengah sudah menunggu. Sumarji ngingetin, yang bikin repot bukan cuma soal skill atau fisik, tapi juga trik-trik licik di lapangan. Mereka sering banget pakai cara-cara buat bikin lawan emosi. Kalau terpancing, strategi bisa berantakan, konsentrasi buyar, dan hasil akhirnya jelas nggak bakal bagus. Kita udah lihat contohnya waktu uji coba lawan Lebanon. Ada momen di mana pemain lawan jelas sengaja nyari ribut, sengaja bikin panas suasana. Nah, itulah pola klasik tim Timur Tengah, mainin psikologi. Sumarji yang udah sering mendampingi tim di level ini, paham betul dengan trik macam begitu. Katanya hampir semua pertandingan melawan tim kawasan itu punya pola yang sama, bikin lawan kebakaran emosi, lalu mereka ambil keuntungan. Karena itu, pesan utamanya sederhana tapi krusial, jangan terpancing. Garuda harus tetap tenang, fokus, dan main sesuai rencana. Percuma punya strategi bagus kalau akhirnya gagal gara-gara ikut adu mulut atau terpancing provokasi. Jadi, selain latihan fisik dan taktik, yang paling penting adalah mengasah mental. Kalau bisa jaga kepala tetap dingin, peluang Indonesia buat bikin sejarah dan tembus ke Piala Dunia jadi lebih besar. Karena di level ini, yang kuat bukan cuma kaki, tapi juga pikiran. Nama Sintayong selalu jadi bahan perbincangan hangat setiap kali orang ngomongin timnas Indonesia. Banyak yang masih penasaran apakah dia bisa balik lagi melatih Garuda setelah kontraknya berakhir. Tapi menurut Coach Justin, jawabannya tegas, lupakan saja. Katanya Sin gak akan kembali, titik. Sekarang pun Sin sudah bersama Ulsan Hyundai di Korea Selatan, dan meski hasilnya belum stabil, itu bukan alasan buat balik ke timnas. Coach Justin bahkan kasih jaminan, selama Erick Thohir masih duduk di kursi Ketua Umum PSSI, pintu untuk Sin sudah tertutup rapat. Alasannya jelas, karena proyek pembangunan timnas sekarang memang dimulai oleh Erick sendiri. Jadi menurutnya, gak masuk akal kalau tiba-tiba arah yang udah dirancang panjang diganti lagi dengan mengembalikan Sintayong. Yang menarik, Justin juga buka sedikit gambaran tentang proyek besar ini. Dia bilang sekarang PSSI benar-benar serius investasi buat masa depan timnas. Bukan cuma soal pemain keturunan dari Belanda yang sudah kita lihat bergabung, tapi juga soal jajaran staf kepelatihan. Bahkan, direktur teknik dan beberapa tim pelatih U22 dibawa langsung dari Belanda. Hanya di kelompok U17 yang masih dipegang pelatih lokal, Coach Nova Arianto. Semua langkah ini menurutnya memang bukan buat hasil instan. Ini investasi jangka panjang
Jadi wajar kalau butuh waktu beberapa tahun sebelum kita benar-benar bisa menikmati buahnya. Bagi Justin, arah ini udah jelas. Mau membangun pondasi kuat biar timnas bisa stabil dan bersaing di level internasional. Bukan cuma sesekali tampil mengejutkan lalu tenggelam lagi. Jadi buat yang masih berharap Sintayong balik, sebaiknya move on. Era baru timnas Indonesia sudah dimulai dan sekarang semua mata tertuju pada bagaimana proyek ini bisa jalan sampai hasilnya benar-benar terlihat.